Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya ya. Hai, kembali lagi di channel aku Irama Shine. Di sini aku mau buat tutorial materi ataupun bahan pengajaran lainnya dari Google Classroom. Tahu kan, sekarang pembelajaran itu tidak tatap muka atau lewat daring ataupun online. Jadi, aku hanya berbagi ilmu cara membuat materi di Google Classroom. Oke, terlebih dahulu kalian download dulu Google Classroom-nya. Kalau yang tutorial yang aku pakai ini, yang aku buat ini sesudah dibuat admin, ya, sesudah dibuat admin. Jadi kita guru-guru tinggal memasuki materi kita. Oke, nggak usah panjang lebar lagi. Silahkan buka aplikasi Classroom. Oke, ini sudah kita buka. Nah, ini dia tampilan Classroom kita. Nah, ini tampilan Classroom. Nah, kita mau masukkan materi, kita harus pilih dulu kita masuk di kelas berapa gitu. Sebagai contoh, ini contohnya di belajar Classroom. Jadi kita klik kelas yang ingin kita masukkan materinya. Ya, seperti ini. Nah, ini dia. Ini ada banyak tugas ya dari mata pelajaran yang lain. Biar kita lebih fokus, kita klik tugas kelas. Kita ingin memasuki kelas juga sih. Nah, ini dia. Ini per mata pelajaran. Kita lihat di sini ada bahasa Indonesia, agama, PKN dan mate. Nah, di sini bahasa Indonesia itu masih kosong. Nah, kebetulan saya guru bahasa Indonesia. Nggak kebetulan sih, memang sudah ditakdirkan. Oke. Jadi saya ingin mengisi bidang studi bahasa Indonesia ini dengan materi. Dan sebelum materi kita absen dulu siswa. Jadi kita membuat absen terlebih dahulu. Caranya kita klik tombol tambah di sudut bawah. Sebelah kanan tambah. Lalu kita pilih pertanyaan. Kita pertanyakan dulu dia hadir enggak? Dia datang nggak atau sakit nggak gitu kan? Oke, datang kemana ya? Oke, klik pertanyaan. Nah, di sini di kolom ini kita buat atau kita ketik presensi. Jangan lupa waktunya, hari, contoh ini ya, Senin 13 Juli 2020 gitu. Nah, di bagian petunjuk atau opsional kita isi silahkan klik gitu. Jadi kita suruh mereka mengklik aja. Mereka hadir tidak dalam pelajaran kita. Nah, karena ini mengabsen, ini tidak ada poin, jadi tidak dinilai. Kita klik tidak dinilai. Oke? Simpan. Nah, tenggat waktu biar kita tahu siapa anak-anak yang tepat waktu, yang on time, kita buat aja tenggat waktunya karena memang berakhir jam 12 siang. Kita buat ini tanggal 13. Oke. Lalu waktu opsional kita klik. Nah, ini Bapak Ibu atau teman-teman atau siapapun, di atas ada jam 12, di bawah jam 00. Jadi kita arahkan ke atas. Kalau jam kita taruh ke bawah dia jam 00, seperti ini. Jadi kalau ke atas dia jam 12 siang ya. Jadi nah ini 00 tepat. Oke, kita klik oke. Nah, topik ini yang paling penting, topik kita klik. Nah, kita pilih bahasa Indonesia. Ya, biar absen itu masuk ke bidang studi bahasa Indonesia. Kalau enggak nanti dia berserakan kemana-mana. Oke, simpan. Setelah kita simpan, sudah. Ini kita pilih jawaban singkat. Bukan jawaban singkat ya, tapi pilihan ganda. Nah, opsi pertama kita pilih hadir. Opsi kedua kita buat sakit. Opsi ketiga izin. Nah, gitu. Oke. Nah, kita cek kembali apakah sudah tepat.
baru kita klik tombol panah bagian atas di sudut sebelah kanan ya. Ini artinya mengirim. Bisa juga sih kita jadwalkan ya. Contoh misalkan kita jadwalkan itu bisa untuk besok ya, minimal bisa, tapi karena memang saya mau ngirim sekarang ya dikirim aja gitu. Oke, nah ini dia tadi presensi yang kita buat, dia pas masuk ke bahasa Indonesia. Begitu caranya. Nah sekarang saya mau buat juga materi di kelas yang sama ya, di kelas yang sama. Bahasa Indonesia, kita pilih tambah, lalu kita buat materi. Nah bedanya saya terangkan sedikit ya. Materi dan tugas ini, kalau materi dia hanya memberikan materi, jadi anak-anak tidak bisa mengumpul tugas mereka, tidak ada kolom untuk mengumpul tugas ya, jadi hanya pemberian materi. Laginya kan sebagai guru nggak selalu ya kita memberikan materi terus kasih tugas ya. Nah begitu, klik materi, lalu kita jangan lupa buat bidang studi kita bahasa Indo aja ya. Nah titik 2 bab 1, apa judul materi kita? Buku, ini contoh ya, buku fiksi dan non fiksi. Ini contoh aja. Deskripsi, silahkan pahami slide berikut ini. Oke, nah topik itu kita pilih bahasa Indonesia. Jangan lupa kita pilih topiknya biar materi ini masuk ke bidang studi bahasa Indonesia. Oke, nah kita mau melampirkan slide ini. Nah kita klik tombol ini, tombol apa namanya ini ya? Kayak anti nyamuk lah itu ya, kawat-kawat gitu ya. Ini lampiran. Nah kebetulan saya buat slide itu dan saya kirim ke drive gitu ya, tergantung di mana kita kirim. Kalau kita kirim menurut file dia itu terlalu besar nantinya, jadi kita pilih drive. Oke, buka drive kita, lalu pilih drive saya. Nah ini dia banyak ya, jadi yang mana yang kita kerjakan gitu, dan saya ini dia. Oke, pilih gitu. Nah ini dia sudah terlampir. Nah sudah, jika semua sudah selesai, kita pilih tombol panah. Oke, sudah ada 2 ya. Itu begitu caranya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita mau buat tugas biar anak-anak itu bisa kumpul tugasnya ya. Seperti tadi kita klik tombol paling bawah yang berbentuk tambah nih. Nah ini kita buat tugas ya, klik tugas, lalu jangan lupa buat bidang studinya atau mata pelajarannya bahasa Indonesia, disingkat aja nggak apa-apa ya. Lalu bab 1 sama ya, buku fiksi dan non fiksi. Oke, itu dia masih judulnya. Deskripsinya 1 ada beberapa, silahkan pahami video berikut ini. Yang kedua, kita buat kerjakan tugas yang terdapat
pada slide. Jadi aku di sini mengirim video dan mengirim slide, nggak apa-apa, yang penting sampai gitu ya, maksud dan tujuan materinya itu. Yang ketiga, kerjakan, kita hapus huruf kecil aja ya, kerjakan dengan rapi dan benar. Harapan kita sih ini, tapi kan dikerjakan mau hasilnya bagaimana itu urusan belakangan, tapi berusaha dulu buat rapi dan benar. Lalu foto hasil kerja kamu, kirim ke classroom ini. Oke, udah cukup lah ya. Nah, poinnya ini sebenarnya kalau seperti ini dia harus secara manual. Jadi kita lihat nanti fotonya, baru kita koreksi hasil kerjanya. Tidak otomatis, tapi kita buat aja benar semua. Nanti poinnya ini 100 atau tergantung siapa ya, bapak ibu guru lah yang memberikannya. Oke, simpan. Lalu tenggat waktu, saya mau buat tenggat waktu karena saya lebih menghargai yang on time. Jadi tanggal 13 waktunya. Oke, saya buat aja berakhir saat pelajaran selesai, biar banyak waktu ya untuk anak-anak mengerjakan. Oke, lalu topik ini yang paling penting. Selalu saya bilang topik ini yang paling penting. Klik bahasa Indonesia biar tugas itu tersimpan di bahasa Indonesia. Oke, simpan. Nah, selanjutnya saya mau melampirkan video dulu, video dari YouTube. Nah, seharusnya kita klik link. Nah, ini kita paste link dari YouTube. Oke, jadi aku mau ke layar tampilan awal handphone. Nah, ini dia tampilan layar handphoneku, dan aku mau cari bahan dari YouTube. Oke, klik YouTube. Jadi ini aku ambil dari YouTube. Lalu, nah kebetulan buku fiksi dan non fiksi ada di atas, jadi nggak perlu ketik, tinggal klik saja. Nah, contoh misalkan aku mau ngambil dari sini, yang ini, mau ngambil ini contohnya ya. Jadi bagikan, salin link. Oke, setelah disalin kita kembali ke tampilan awal handphone. Nah, kita kembali ke classroom tadi, klik classroom. Nah, ini tekan nama lalu tempel. Nah, sudah ada ya linknya, klik tambahkan. Kita lihat. Nah, ini dia tadi bagian. Nah, ini dia. Nah, tadi aku buat pahami video. Yang kedua, kerjakan tugas yang terdapat pada slide. Aku juga menyertakan slide. Nah, klik lagi lampiran. Lalu slideku itu berada di drive gitu. Atau kalau Bapak Ibu adanya di file, klik file aja. Ini klik file contoh. Pilih dia di file mana gitu. Kita pilih di mana dia ya. Tapi karena aku buatnya di drive, jadi aku pilih drive saya, dan contoh, ini contoh ya, ini misalkan inilah slide-nya. Oke, pilih. Nah, ini dia, surat pribadi, ini contoh ya, seperti inilah contoh begitu. Nah, jika semua sudah terisi, klik tanda panah, begini. Oke, tugaskan. Kita juga bisa contoh ini membatalkan, contoh kita jadwalkan juga bisa, atau belum kita jadwalkan simpan di drive juga boleh gitu. Tapi karena aku mau menjadwalkan, jadwalkan aja gitu ya. Jadi kalau di drive itu, disimpan di drive itu
anak-anak nggak akan tahu. Jadi kita ajak karena belum kita post, kita masih ada mau mengedit atau apa, atau dijadwalkan, kita sibuk besok, kita jadwalkan minimal besok harinya kita buat waktu di sini, dan dia otomatis akan tampil sendiri tanpa kita otak-atik lagi ya, begitu dia. Jadi aku pilih dulu untuk kirim, klik panah. Oke, tugaskan. Nah, ini dia. Di bahasa Indonesia udah ada 3 juga. Tapi biar berurut kita drag ya. Tekan lama presensinya, tarik ke atas. Nah, begitu juga materi, tekan lama, tarik ke atas. Oke, jadi anak-anak tahu apa yang akan mereka kerjakan terlebih dahulu. Nah, begitu dia selanjutnya. Oke. Sekian dulu. Nah, ini juga ada tampilan awal dari Classroom, dia ada bahasa Indonesia di sini ya. Oke, sekian dulu penjelasan saya tentang Classroom. Semoga bermanfaat. Di like dan subscribe ya, atau di share. Oke, sekian videoku. Semoga bermanfaat untuk guru-guru, untuk mencerdaskan anak bangsa. Oke, semangat ya.